Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rashid ingin menjelaskan dokumen yang saya bikin mengenai materi How Not Becoming Being a Life Learner atau menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Oke, apa itu pembelajaran sepanjang hayat? Jadi sederhananya itu gagasan bahwa proses belajar itu tidak hanya terbatas pada institusi formal seperti sekolah, tetapi berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan seseorang. Jadi, setelah kita udah sekolah ataupun berkuliah, kita juga harus terus belajar terus-menerus untuk mengembangkan intelektual kita. Konsep sering disebut sebagai pembelajaran berkelanjutan. Gagasan ini dicetus oleh ICDE atau suatu badan internasional di bawah UNESCO. Mengapa PSA itu penting teman-teman? Karena kita biar sebagai peserta didik, kita tidak akan ketinggalan zaman dan bisa terus memperoleh pengetahuan kita. Dan juga biar kita itu tidak mudah pikun dan bisa tetap memberikan sumbangan, pengetahuan ataupun pengalaman. Dan positifnya untuk kehidupan kita yaitu yang pertama menjadi lebih mandiri, terus menjadi lebih optimis dan bahkan peningkatan dalam kehidupan ekonomi. Terus ciri-ciri seorang PSA 4, ada 4 teman-teman. Jadi di sini ciri-cirinya adalah PSA mereka sadar bahwa dirinya harus terus belajar. Terus melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar hal baru, terus memiliki semangat tinggi untuk belajar dan di semua tingkatan, dan juga peserta didik di sini tidak takut untuk mengucapkan dia tidak tahu, karena itulah awal dari sebab pencarian jawaban. Terus di sini ada 6 menurut Suprijanto 6 tahap proses pembelajaran efektif. Yang pertama itu ada motivasi dimulai dari dirinya sendiri dan adanya keinginan kuat untuk belajar, untuk mencapai sesuatu tanpa. Yang kedua perhatian, terus ada namanya menerima dan mengingat, reproduksi, generalisasi, dan penerapan dan umpan balik. Itu ada 6 utama menurut Suprijanto. Terus munculnya PSA ini dari yang saya beririsan, masing-masing bertuliskan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Konsep ini memang tidak pernah lepas dari pusat pendidikan, yaitu integrasi antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. Keluarga juga sebagai lembaga pendidikan tertua yang menjadi pengalaman pertama dan utama bagi anak. Orang tua bertanggung jawab merawat dan mendidik anak. Sekolah adalah sarana yang sengaja dirancang untuk proses pendidikan. Sekolah juga di sini membantu orang tua menentukan budi pekerti yang baik dan melatih anak memperoleh kesadaran penting dalam dunia pendidikan, dalam pengembangan kehidupan mereka, yaitu seperti membaca, menulis, dan berhitung. Masyarakat juga di sini berperan penting karena sebagai sumber belajar dan ikut berperan dalam pendidikan. Ikut berperan itu sebagai mungkin sumbangan untuk pendidikan di sini. Karena pendidikan itu juga sangat bergantung pada masyarakat. Terus yang terakhir yaitu penutup. Di sini implementasi musim ini selalu membutuhkan bimbingan khusus karena PSA ini bisa belajar dari diri sendiri teman-teman. Materinya juga bisa kita akses sendiri karena di dunia ini kita mudah sekali mencari materi-materi karena teknologi sudah sangat berkembang. Tapi tujuannya ini juga satu, yaitu perkembangan menjadi sosial di mana kegiatan belajar juga manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadikanlah juga setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh. Mari terus belajar karena hidup adalah sebuah proses pembelajaran yang tak pernah usai. Itu saja mungkin rangkuman dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.